Selamat sore, baik. Sore hari ini kembali lagi melakukan analisa pergerakan gold. Sore hari ini kita melakukan analisa berdasarkan pendekatan KG di konsep minat pelaku pasar. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebelum kita melakukan pemetaan itu kita harus bisa melihat posisi harga saat ini itu dari dua titik tertinggi dan titik terendah yang sedang terjadi. Artinya kita harus bisa memposisikan diri berdiri di sini dan berdiri di titik terendah. Nah, kita bisa melihat ketika kita berdiri di titik ini dan ketika kita melihat di kanan, kita bisa melihat pergerakan gold ini sedang membentuk high yang semakin menurun. Artinya kita bisa melihat bahwa sejak dari tanggal 17 April itu gold itu pergerakannya cenderung bergerak turun. Em, dan itu dari sudut pandang ketika kita berdiri di high yang ini. Nah, ketika kita berdiri di eh, titik terendah ini, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga yang sedang running saat ini itu harganya itu sedang bergerak naik. Nah, dari dua tempat titik pengamatan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa melihat eh, dua pergerakan ya, artinya harga kalau dari titik ini bergerak turun dan harga dari sini sedang bergerak naik. Nah, masing-masing kecenderungan ini punya batas-batas, artinya gerakan turun ini dihalangi oleh batas-batas yang naik dan gerakan naik ini dibatasi oleh area-area yang ada di atas. Nah, dengan dua kesimpulan ini kita bisa menyusun eh, sebuah skenario ya. Kita bisa melihat posisi gold saat ini sedang bergerak turun setelah sempat melakukan konsolidasi di area 4618.15 dan kita bisa melihat ketika gold mencapai titik terendahnya kemarin di tanggal 29, gold kemudian bergerak naik dan sempat melakukan gerakan sideways di area 4547 ini. Nah, kita bisa berasumsi bahwa dari minat pelaku pasar, bahwa kita bisa mengetahui di area yang di bawah ini bisa saja sudah ada nilai penawaran penawaran dengan volume besar. Artinya di bawah ini minat pelaku pasar untuk melakukan penjualan itu tidak tertarik, sedangkan di atas juga kita bisa melihat ketika harga harga terbentuk, harga tertinggi terbentuk, pelaku pasar cenderung tidak menerima nilai yang lebih tinggi dari 4645 ini. Nah, posisi harga saat ini kita bisa melihat sedang berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah eh, pergerakan harga. Artinya dua kondisi ini sedang menjepit di bawah ini ada area 4547 yang di mana ini membuat harga naik dan ha- di area 4618 ini juga ya, di mana area harga minat pelaku pasar itu tidak berminat untuk membeli lebih tinggi lagi. Nah, dari sini kita bisa menyusun skenario bahwa ketika harga nanti mencoba sampai di area 4547 kita eh, melakukan analisa di time frame yang lebih kecil untuk melihat peluang apakah di level ini ada susunan atau setup untuk melakukan buy position. Demikian juga di area Demikian juga di area di bawah ini, apakah harga masih bergerak turun atau harga masih cenderung membuat eh, low yang lebih rendah dari 4520
ini. Nah, begitu strateginya. Artinya nanti ketika harga mendekati ini, maka eh, mencoba melakukan buy position di area bawah ini dengan melihat setup di time frame yang lebih kecil. Nah, dengan catatan bahwa eh, kondisi ini harus kita memperhatikan juga ya, karena eh, posisi sekarang gold itu sedang melakukan gerakan turun terus. Ketika gold masih membuat low yang lebih rendah, maka main wave ya ini masih bergerak cenderung turun. Nah, kapan ini mulai berhenti? Saat batas atas ini atau low ini tidak mampu ditembus lagi oleh harga. Ketika harga tidak mampu lagi menembus low ini, maka kemungkinan besar akan ada perubahan arah dari gold. Baik, demikian saja dulu gambaran analisa kita menggunakan minat pelaku pasar terhadap gold sore hari ini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.